Halo semuanya, saya Dr. Puji Mayanda. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai macam hal tentang kesehatan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. What? Kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang sedang viral di Bandung, kekerasan dalam hubungan atau biasa disebut dengan toxic relationship. Banyak orang yang saat ini saya yakini juga sedang mengalami hal yang sama. Mari kita sama-sama tahu kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa orang banyak yang nggak lari dari hubungan yang toksik, kenapa orang masih bertahan, dan sebenarnya gimana hubungan toksik itu berawal. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengucapkan ucapan turut berduka dan turut prihatin atas apa yang dialami oleh korban. Mudah-mudahan ke depannya akan berkurang hal-hal seperti ini jika kita menyadari bagian-bagian mana yang menjadi red flag dalam suatu hubungan. Saya berharap kalau dari awal kita sudah bisa mendeteksi, itu bisa mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Menurut WHO, 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan dalam hubungan pada usia lebih dari 15 tahun. Entah itu dari pasangan saat ini ataupun pasangan sebelumnya. Bayangkan kamu ada di dalam ruangan berisi sekelompok perempuan. Secara statistik, 1 dari 4 orang di situ mengalami kekerasan dari pasangannya masing-masing. Menurut beberapa penelitian, biasanya hubungan yang toksik atau abusive justru tidak dimulai dari suatu pukulan, melainkan dari sifat posesif, yang lama-lama bisa berubah menjadi kontrol, lalu selanjutnya mengisolasi pasangan dari teman dan keluarga, sampai akhirnya terjadi kekerasan fisik. Dalam dunia psikologi, hal ini disebut coercive control, yaitu pola untuk mengendalikan pasangan melalui manipulasi, intimidasi, bahkan isolasi. Sayangnya, banyak korban yang tidak memahami kalau itu adalah bagian dari proses terjadinya kekerasan dalam suatu hubungan. Bahkan, banyak yang mengartikan ini sebagai cinta, sebagai rasa sayang. Lalu yang jadi pertanyaannya, setelah terjadi kekerasan, kenapa korban nggak lari? Kenapa korban masih banyak yang bertahan? Dan biasanya mereka baru melarikan diri setelah terjadi sesuatu di batas kemampuan mereka. Segitu dahsyatnya mental para korban rusak. Menurut penelitian, alasannya sangat kompleks. Mulai dari berharap pasangan bisa berubah, alasan ekonomi, alasan cinta, penurunan kepercayaan diri, merasa bahwa kalau mereka pisah dari pasangan yang saat ini, mereka takut untuk tidak bisa hidup tanpa pasangannya saat ini. Dan yang mirisnya lagi, beberapa korban merasa bahwa kekerasan yang terjadi saat ini pada dirinya adalah karena kesalahannya. Jika saat ini kamu sedang dalam masa penjajakan, mengenali red flag ataupun tanda-tanda toksik dalam hubungan adalah salah satu langkah pencegahan paling awal. Jika saat ini kamu sedang mengalami hubungan yang tidak sehat, carilah bantuan, ceritakan kepada orang yang kamu percaya, dan percayalah hubungan yang sehat tidak membuatmu hidup dalam ketakutan. Share video ini kepada siapapun yang membutuhkan. Mari kita berdoa untuk tidak ada lagi orang yang mengalami hal yang serupa. Mari kita minimalisir peluang terjadinya kekerasan dalam suatu hubungan. Dan jangan normalisasi suatu kekerasan untuk apapun alasannya.